warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siva Janati dari program studi D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323080. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang direct marketing. Nah, apa sih direct marketing tuh? Jadi, direct marketing tuh salah satu bentuk strategi pemasaran yang melibatkan komunikasi langsung antara perusahaan dan konsumen akhir tanpa adanya perantara seperti pengecer atau media massa. Berbeda dengan pemasaran tradisional yang seringkali itu mengandalkan saluran distribusi atau perantara untuk mencapai konsumen. Nah, direct marketing tuh kayak lebih mengutamakan pendekatan yang lebih personal dan langsung. Nah, hal ini tuh memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan pesan secara lebih tepat sasaran kepada konsumen yang dianggap paling potensial untuk merespon. Nah, pada dasarnya tuh direct marketing tidak hanya sekedar mengirimkan iklan atau promosi kepada audiens ya, eh, tetapi itu juga lebih fokus pada upaya gimana sih memperoleh respon langsung dari konsumen. Nah, respon yang dimaksud tuh bisa berupa pembelian produk, kemudian permintaan informasi, lalu bahkan juga tindakan eh, yang lebih kecil seperti klik pada link atau pengisian survei. Nah, pesan yang disampaikan tuh juga sangat bergantung pada data yang telah terkumpul tentang audiens. Jadi, ini tuh menjadikan strategi itu lebih terarah dan efisien. Nah, seiring perkembangan teknologi itu, khususnya dalam hal data analitik, direct marketing tuh semakin mengandalkan kemampuan untuk menyesuaikan pesan sesuai dengan karakteristik masing-masing konsumen. Nah, hal ini tuh juga memungkinkan para pemasar untuk menyampaikan gimana sih informasi yang benar-benar relevan, yang pada akhirnya tuh akan meningkatkan peluang respon yang diinginkan. Kemudian meningkatkan kemampuan di direct marketing itu juga menjadi salah satu strategi yang paling efektif di era digital saat ini, di mana personalisasi itu menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen. Nah, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, media sosial, SMS, telepon, bahkan pesan langsung melalui aplikasi, direct marketing tuh lebih fleksibelnya tuh tinggi dalam pendekatannya. Kemudian, keunikan lain dari direct marketing tuh ya itu kemampuan untuk menawarkan hasil yang terukur. Jadi itu memungkinkan perusahaan untuk memantau bagaimana sih sejauh apa sih pesan mereka diterima dan sejauh mana audiens terlibat dalam konten yang disajikan. Kemudian strategi pemasaran itu bukan hanya efektif untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tapi juga memungkinkan peran penting dalam pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, hubungan ini tuh seringkali lebih kuat karena adanya komunikasi yang lebih personal dan relevan. Jadi, membentuk loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada tujuan dan fungsi dari direct marketing. Nah, tujuan utama dari direct marketing itu untuk menciptakan hubungan langsung yang lebih erat dan terukur dengan konsumen. Berbeda dengan metode pemasaran tradisional yang cenderung lebih luas dan kurang berfokus. Nah, direct marketing itu tujuannya untuk menghasilkan respon yang tertentu dari audiens yang ditargetkan. Oleh karena itu, tujuan utamanya tuh adalah untuk menggerakkan konsumen untuk melakukan tindakan yang spesifik seperti membeli produk, mengisi formulir dan mengunjungi situs web. Kemudian selain itu direct marketing itu juga berfungsi untuk menghemat biaya. Jadi dalam banyak kasus biaya pemasaran itu kan seringkali membengkak ya atau tinggi. Jadi perusahaan tuh kayak berpikir gimana sih cara bergantung pada saluran media massa dan atau distribusi tradisional dengan memfokuskan upaya pemasaran pada segmen konsumen yang sudah dikenal memiliki potensi tinggi untuk berinteraksi. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kampanye pemasaran tuh bisa jauh lebih rendah. Jadi strategi ini tuh memungkinkan pemasar
menjadi, lebih efisien karena pesan yang dikirimkan kepada audiens itu relevan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon. Kemudian direct marketing juga berperan penting, dalam membangun loyalitas pelanggan. Jadi komunikasi langsung yang personal tuh membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan diakui. Misalnya dengan mengirimkan penawaran khusus, yang relevan dengan, preferensi mereka. Perusahaan tuh bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk membeli kembali dan melakukan pembelian ulang. Dengan cara ini tuh direct marketing tidak hanya berfokus pada penjualan langsung, tetapi juga pada, pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, selanjutnya direct marketing itu juga, memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan. Nah, data ini tuh mencakup berbagai informasi tentang perilaku dan preferensi konsumen yang sangat, eee, bisa digunakan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran berikutnya. Dengan memanfaatkan data ini, perusahaan itu juga dapat merancang pesan yang lebih relevan, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, dan pada akhirnya tuh meningkatkan tingkat konversi atau pembelian. Nah, yang terakhir tuh direct marketing juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan kampanye pemasaran dengan mengukur respon pelanggan secara langsung dan menganalisis hasilnya. Kemudian perusahaan bisa mengevaluasi apakah pesan yang mereka kirimkan tuh efektif atau perlu disesuaikan. Nah, hal ini tuh memungkinkan pemasar untuk melakukan penyesuaian yang cepat terhadap strategi mereka, dan memastikan bahwa setiap kampanye yang dijalankan tuh semakin optimal seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga tuh ada cara kerja direct marketing. Nah, cara kerja direct marketing itu sangat terstruktur dan berbasis pada data yang terperinci. Jadi, kampanye direct marketing itu dimulai dengan langkah pertama yang sangat penting, yaitu pengumpulan data pelanggan. Nah, tanpa data yang akurat atau terperbarui, tidak memungkinkan melakukan pemasaran yang efektif karena data ini tuh dapat berasal dari berbagai sumber seperti interaksi pelanggan dengan website, kemudian transaksi yang dilakukan, survei yang diisi oleh pelanggan, serta program loyalitas yang diikuti oleh konsumen. Nah, setelah datanya kekumpul tuh, langkah berikutnya kita tuh melakukan customer profiling untuk pembuatan profil konsumen. Nah, dalam tahap ini, perusahaan akan mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu yang mencakup preferensi produk, gaya hidup, dan perilaku pembelian mereka. Misalnya nih, seorang konsumen yang sering membeli produk kesehatan, mungkin memiliki profil yang berbeda dengan konsumen yang tertarik dengan, produk teknologi. Nah, profil yang dibuat ini tuh akan menjadi dasar untuk menyusun pesan yang relevan dan tepat sasaran, yang selanjutnya akan dikirimkan melalui berbagai saluran pemasaran yang dipilih. Kemudian, perusahaan tuh akan melakukan segmentasi pasar. Nah, untuk membagi audiens menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih spesifik, segmentasi ini tuh dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti demografi, geografi, psikografi, dan serta perilaku. Dengan segmentasi yang lebih tajam, pesan yang disampaikan tuh akan lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh setiap kelompok konsumen, sehingga meningkatkan kemungkinan respon yang diinginkan. Nah, setelah profil dan segmentasi pasar selesai nih, tim pemasaran kemudian merancang kampanye pemasaran yang disesuaikan. Pesan yang dibuat pun juga akan sangat personal dan seringkali menyertakan elemen yang membuat konsumen tuh merasa bahwa mereka dihargai dan dipahami. Misalnya menggunakan nama konsumen, eee, atau menawarkan diskon yang relevan berdasarkan, pembelian sebelumnya. Selain itu, memilih saluran komunikasi itu juga sangat penting nih pada tahap ini. Misalnya, konsumen yang lebih aktif di media sosial mungkin lebih responsif pada iklan yang ditargetkan di platform tersebut. Setelah kampanye dijalankan, perusahaan akan memantau respon konsumen secara real time. Hal ini tuh digunakan
dilakukan dengan menggunakan berbagai alat analitik dan pelacakan seperti tracking list atau QR code. Nah, untuk mengetahui siapa sih yang membuka pesan, siapa sih yang mengklik tautan, atau siapa yang melakukan pembelian. Nah, langkah terakhir itu adalah melakukan analisis dan evaluasi hasil kampanye yang mencakup eh, tingkat konversi, feedback pelanggan, serta efektivitas pesan yang disampaikan. Nah, data yang diperoleh dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan kampanye di masa depan. Nah, selanjutnya tuh ada fokus utama dari direct marketing. Fokus utama direct marketing itu sendiri itu untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, berbeda dengan pemasaran tradisional yang mengutamakan penjualan langsung. Nah, direct marketing itu menekan pada komunikasi yang terus berlanjut dan fokus pada kepuasan pelanggan dengan lebih personal. Jadi, direct marketing itu berusaha untuk mengenal pelanggan secara lebih baik dan mendalam dan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan lebih tepat. Hal ini tuh membantu perusahaan membangun kepercayaan yang kuat dengan pelanggan. Selain itu, direct marketing juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Nah, dengan menyasar audiens yang tepat, pesan yang disampaikan pun juga jauh lebih mudah diterima dan lebih mungkin memicu respon yang diinginkan. Jadi, pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan dalam pemasaran, karena pesan hanya dikirim pada audiens yang memiliki kemungkinan besar untuk merespon. Nah, ini tuh salah satu keuntungan besar dibandingkan dengan metode pemasaran massal yang kurang terarah. Kemudian fokus lain dari direct marketing tuh untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan perilaku nyata pelanggan. Dan jadi melalui pengumpulan data dan analisis data, perusahaan tuh dapat mengidentifikasi tren dan pola dalam perilaku konsumen. Misalnya, jika pelanggan sering membeli produk tertentu pada waktu-waktu tertentu, perusahaan dapat mengirimkan tawaran atau pengingat yang relevan dalam waktu yang tepat. Nah, pendekatan ini tuh juga sangat fleksibel dan responsif, memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan kebutuhan konsumen dengan cepat. Kemudian selain itu, direct marketing itu juga berfokus pada penciptaan pengalaman pelanggan yang relevan dengan memberikan pesan yang disesuaikan dengan data yang valid. Kemudian perusahaan mampu memberikan nilai yang lebih pada pelanggan. Ini bukan hanya tentang menjual produk ya, tetapi juga menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi dengan demikian direct marketing itu membantu menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan lebih tahan lama antara perusahaan dan konsumen. Nah, akhirnya direct marketing itu juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi melalui komunikasi yang berkelanjutan dan berbasis hubungan, pesan-pesan yang dikirimkan kepada pelanggan seperti diskon eksklusif, konten yang relevan, atau pemberian hadiah atau loyalitas itu tuh akan membuat pelanggan tuh merasa mereka tuh dihargai dan lebih cenderung untuk tetap setia pada merek tersebut dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada keunggulan direct marketing. Nah, direct marketing tuh memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya tuh menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif di era digital saat ini. Salah satu keunggulannya tuh adalah keakuratan sasaran. Jadi, eh, direct marketing tuh mengandalkan data dan segmentasi yang mendalam. Pesan dapat dikirimkan hanya kepada audiens yang relevan. Jadi memastikan bahwa setiap pesan dikirim tuh memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima baik oleh konsumen. Keunggulan lainnya tuh efisiensi biaya. Jadi dibandingkan dengan metode pemasaran yang konvensional seperti iklan televisi atau billboard yang memerlukan anggaran besar, direct marketing tuh juga lebih hemat biaya karena fokus pada audiens yang sudah teridentifikasi. Selain itu, karena hasilnya dapat diukur secara langsung, perusahaan tuh dapat lebih mudah menentukan apakah eh,
Apakah kampanye tersebut tuh layak atau enggak sih untuk diteruskan atau perlu diperbaiki? Jadi efisiensi biaya ini tuh sangat membantu bagi perusahaan dengan anggaran pemasaran terbatas. Selanjutnya itu personalisasi. Nah, salah satu keuntungan besar lainnya dari direct marketing tuh yaitu pesan yang dikirim pada pelanggan seringkali disesuaikan dengan preferensi pribadi mereka, yang membuat mereka tuh lebih dihargai. Personalisasi ini tuh bisa dalam bentuk nama, penawaran khusus, atau rekomendasi produk yang sering sesuai dengan histori pembelian mereka. Nah, dengan cara ini, direct marketing tuh menciptakan hubungan yang lebih emosional dengan pelanggan, yang pada akhirnya tuh dapat memperkuat eh, loyalitas mereka terhadap merek. Selain itu, direct marketing itu sangat terukur. Jadi setiap interaksi melalui dari klik, email, hingga pembelian dapat dilacak dan dianalisis. Nah, data yang diperoleh itu dapat memberikan insight yang sangat berharga mengenai apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam kampanye pemasaran. Ini memungkinkan pemasar untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan menyesuaikan strategi mereka. Nah, terakhir, direct marketing itu memiliki kemampuan untuk mendorong loyalitas pelanggan. Nah, komunikasi yang seiring dan relevan ditambah dengan penawaran yang dipersonalisasi memberikan pelanggan tuh rasa dihargai dan lebih cenderung untuk melakukan pembelian ulang. Hal ini tuh sangat penting juga untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan yang akhirnya tuh meningkatkan retensi pelanggan dan profitabilitas jangka panjang. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.